Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang hewan-hewan. Sebelum itu, apa sih yang kalian sukain dari hewan? Apa hewan itu lucu? Buas? Atau apa sih yang membuat kalian tertarik dengan hewan tersebut? Anak-anak? Baik, untuk itu mari kita petualang bersama hewan-hewan. Baiklah anak-anak, karena kita hari ini membahas tentang hewan, maka kita akan membahas hewan-hewan di berbagai habitatnya. Baik, yang pertama yaitu kita akan mengenali hewan apa saja yang tinggal di berbagai habitat. Apakah anak-anak tahu hewan apa saja sih yang hidup di hutan? Ya, contohnya yaitu harimau. Harimau tinggal di hutan, tapi hutan yang dimaksud di sini bukan hutan yang sering didatangin manusia ya. Baik, yang pertama yaitu pengenalan hewan. Anak-anak, sebelum kita memasuki habitat hewan-hewan, langkah yang harus kita mulai yaitu kita harus mengetahui jenis-jenis hewan dulu ya. Siapa yang tahu contoh hewan-hewan yang buas? Ya, contoh hewan buas yaitu harimau, singa, macan, serigala, dan selainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang habitatnya. Siapa yang tahu hewan apa saja yang hidup di sungai? Ya benar, ikan. Terus apalagi? Udang, benar. Bagaimana sih hewan-hewan tersebut bisa hidup di sungai? Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana hewan-hewan tersebut bisa hidup di sungai. Hewan tersebut bisa hidup di sungai karena sungai merupakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ada beberapa alasan hewan yang dapat hidup di sungai, yaitu karena air bersih. Sungai menyediakan sumber air bersih yang penting bagi kehidupan hewan. Hewan-hewan ini biasanya memiliki adaptasi khusus untuk hidup di air. Yang kedua, karena adanya makanan. Sungai seringkali kaya akan sumber makanan, seperti ikan, plankton, dan invertebrata lainnya. Hewan-hewan sungai biasanya mengendalikan makanan ini sebagai sumber nutrisi utamanya. Jika tidak ada makanan, kemungkinan hewan-hewan laut atau hewan-hewan air akan berpindah ke tempat yang ada makanannya. Ya, contoh hewan yang hidup di sungai ya, termasuk ikan, kodok, serangga air, dan jenis-jenis hewan lainnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik hewan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang menggambarkan suatu objek. Ya, Bapak ingin bertanya, apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari ikan? Ada yang tahu? Ya, benar. Karakteristik atau ciri-ciri dari ikan adalah memiliki sirip, hidup di air, dan bernafas dengan insang. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang peran-peran dari hewan. Peran hewan ini sangat beragam dan penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Ada yang berperan sebagai keseimbangan alam, ada yang berperan sebagai penyerbuk bunga, ada juga yang berperan sebagai pengendali hama dan sebagainya. Baik, Bapak akan menjelaskan peran hewan sebagai keseimbangan alam. Maksudnya di sini yaitu hewan memainkan peran dalam rantai makanan, di mana beberapa menjadi pemangsa dan yang lain menjadi mangsa. Contohnya yaitu elang memangsa ular, ular memangsa tikus, dan tikus memangsa padi. Di sini terjadi sebuah ekosistem atau rantai makanan yang bisa menyebabkan keseimbangan alam. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan peran hewan berikutnya, yaitu penyerbuk bunga. Ada hewan yang berperan membantu dalam penyerbukan bunga, yang dimana bunga yang diserbuk akan menghasilkan bunga-bunga baru atau tumbuhan baru, sehingga tidak menyebabkan suatu daerah itu tandus. Contoh dari hewan ini yaitu lebah, kupu-kupu,
dan serangga lainnya. Baik, selanjutnya peran hewan sebagai pengendali hama. Di dalam kehidupan kita tentu ada yang namanya kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian, seperti adanya hewan-hewan hama. Contohnya yaitu tikus yang bisa merusak padi sehingga bisa merugikan para petani. Nah, di sini dibutuhkan peran hewan pengendali hama seperti ular untuk membunuh para tikus atau memakan para tikus sehingga bisa menetralkan atau menyeimbangkan ekosistem bagi tikus-tikus yang ingin merusak padi, sehingga bisa mengurangi populasi tikus dan bisa membuat keuntungan kepada para petani. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang hewan-hewan hidup berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Tentu hewan bisa hidup di habitat atau tempat tinggal yang seharusnya mereka tinggali, seperti burung akan tinggal di udara atau di tempat yang tinggi untuk menjaga telur-telurnya dan mencari makan di udara, melalui udara maksudnya. Ada juga hewan yang tinggal di gurun atau padang rumput, seperti zebra, bison, dan kanguru. Ada juga hewan yang bisa hidup atau bertahan hidup di gurun, seperti unta, karena mereka memiliki ciri-ciri memiliki punuk yang bisa menyimpan air, sehingga mereka bisa hidup di gurun tanpa makan berhari-hari. Ada juga yang hidup di sungai dan danau, karena hewan tersebut memang tinggalnya di daerah perairan dan bisa hidup di air, seperti ikan, kura-kura, dan bebek air. Baik, mungkin cukup segini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kalau memang masih belum mengerti, besok akan kita lanjut lagi dan Bapak akan mengulangi materinya lagi biar semuanya paham. Ya. Untuk hari ini, Bapak akan memberikan kegiatan kepada anak-anak untuk menganalisis, maksudnya untuk mengidentifikasi atau menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak bisa menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana hewan tersebut bisa hidup di tempat tinggalnya. Oke, kita semua udah menjadi penjelajah hebat dalam dunia hewan hari ini. Ingatlah untuk menjaga dan menghormati hewan di sekitar kita, karena mereka berperan penting dalam menjaga alam. Untuk itu, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.